is calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran di pagi yang berbahagia ini tentang tata naskah dinas yang disampaikan oleh saya, Fadli MAG. Sebagaimana biasa, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sebagaimana ya ada di slides. Langsung saja. Dasar hukum tentang tata naskah dinas ada Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2010, ada Peraturan Gubernur Aceh nomor 22 tahun 2017. Kedua-duanya menyangkut dengan perlu adanya keseragaman tentang tata naskah dinas yang ada di provinsi dan di kabupaten kota. Tujuannya tata naskah dinas ini adalah sebagai pedoman ataupun acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di setiap SKPK baik di provinsi maupun di kabupaten kota, khususnya di kabupaten PD. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Sasarannya adalah untuk memperoleh kesamaan tentang pengertian bahasa dan penafsiran tata naskah dinas, mewujudkan keterpaduan pola tindak tata naskah dinas, menunjang kelancaran komunikasi tertulis kedinasan, mengurangi tumpang tindih dan salah penafsiran dalam penulisan tata naskah dinas. Pengertian tata naskah dinas ini adalah kalau naskah dinas sama dengan adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi dalam kedinasan yang dibuat ataupun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten PD ataupun di provinsi. Jadi semua informasi yang tertulis, kalau sekarang sudah ada lagi yang elektronik, yang berbentuk informasi yang berbentuk elektronik, itu sudah dikatakan sebagai naskah dinas. Sedangkan tata naskah dinas dia semacam bagaimana pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, keabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Sama dengan dia lebih ke peraturan ataupun format dalam penulisan sebuah surat katakanlah ataupun peraturan yang berada di lingkungan di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, khususnya kita berbicara di Kabupaten PD sampai ke tingkat kecamatan, sekaligus yang diinginkan sampai ke tingkat desa. Ini saya tidak menjelaskan, bisa dibaca sendiri tentang format, dan saya akan nanti berikan kepada peserta buku lengkap dengan peraturan-peraturannya dan contoh-contohnya. Begitu juga dengan bagaimana cara membuat stempel ataupun cap kedinasan, begitu juga dengan kop naskah dinas. Begitu juga dengan kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Penyelenggaraan naskah dinas ini ada 3 poin. Naskah dinas yang dilaksanakan sebagai berikut, termasuk pertama dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, tingkat keamanan, kecepatan proses, penggunaan kertas surat, pengetikan sarana administrasi, warna dan kualitas kertas, kecepatan proses. Itu meliputi aman ataupun aman segera, garis miring kilat, segera dengan
batas waktu 2 kali 24 jam, penting dengan batas waktu 3 kali 24 jam, biasa. Kemudian yang ketiga, penggunaan kertas surat. Ini ada poin 1, A, B, C, dan D. Bisa dibaca sendiri di slides. Jenis naskah dinas, ini ada 4. Kalau naskah dinas dalam bentuk produk hukum, peraturan daerah, kemudian yang kedua peraturan kepala daerah, yang ketiga keputusan kepala daerah, dan keempat peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala daerah. Jenis naskah dinas ini ada 9 poin, mulai dari instruksi bupati, surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, kemudian surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, nota dinas. Kemudian jenis naskah dinas ini dalam bentuk surat ini ada poinnya sampai ke 35, mulai dari surat kuasa, surat undangan, surat panggilan, surat perjanjian, pengumuman, telegram, laporan, surat pengantar, lembar disposisi, berita acara, telah staf, rekomendasi, berita daerah, berita acara, telah staf, rekomendasi, berita daerah, daftar hadir, nota pengajuan konsep naskah dinas, piagam ataupun sertifikat, daftar hadir, nota pengajuan konsep naskah dinas, surat tanda tamat pendidikan ataupun STTPL, piagam ataupun sertifikat, memo, dan notulen. Kita nanti akan mempraktekkan langsung bagaimana di antara poin ini, surat-surat yang sudah saya sebutkan ini, poin 1 sampai poin ke 35 ini, mungkin kita bisa contohkan sebagai di antara yang sering kita lakukan itu surat undangan. Bagaimana cara kita membuat surat undangan ini dengan mudah, cepat, dan akurat. Mungkin langsung saja kita akan mempraktekannya. Langsung saja dari membuka Word supaya cepat, klik kanan ke properti, kemudian di shortcutnya di sini kita tekan ALT, tekan ini di kolom shortcut, lalu kita memberi singkatan sesuai dengan programnya. Kalau Word itu lebih cocok dengan W, walaupun bisa saja kita memberikan dengan misalnya C1 dan sebagainya, mau yang lebih panjang ataupun mau yang lebih pendek. Tapi lebih tepatnya kalau dengan Word itu kita singkat dengan W. Kita kasih W. Oke. Jadi pada saat kita masuk, tekan Ctrl ALT dan W, dia langsung masuk. Yang kedua, bagaimana kita men-setting marginnya. Ini margin. Kalau surat biasanya marginnya dia sama rata 3 atas, 3 kiri, 3 bawah, dan 3 kanan. Kemudian di kertasnya kita kalau ada kop dia lebih kita membuatnya kepada F4. Langsung settingan margin dari atas, kemudian kiri, kemudian bawah dan kanannya supaya dia terkunci, kita tekan set the full. Kemudian tekan yes.
Jadi begitu juga dengan hurufnya. Huruf sekali lagi kita set the full Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Lalu di kolomnya ini kita set the full di all dokumen, artinya bukan hanya di dokumen yang kita buka ini, semuanya. Oke, jadi kita ulangi lagi dengan shortcutnya. Bagaimana kita melihat nanti begitu kertas yang kita buka itu langsung dia dengan format Times New Roman nomor 12, kemudian panjang kertasnya ukuran F4, di mesin dia dibuat dengan legal. Tapi kalau legal sendiri dia ukurannya panjangnya 35, dia biasanya terpotong. Kita set nanti ukurannya 33 supaya kertas legal itu menjadi kertas F4. Saya contohkan, saya keluar dulu, kemudian saya masuk dengan menekan Ctrl Alt W. Dapat kita lihat di sini marginnya hurufnya 12, jenis hurufnya Times New Roman, kemudian marginnya coba kita lihat yaitu 3 atas, kiri, bawah dan kanan 3 semuanya sudah kita set. Kemudian kertasnya yaitu F4. F4 dia lebarnya 21, panjangnya 33. Jadi kita begitu kita buka lembaran kerja Word itu tidak perlu lagi kita men-set ulang dari awal. Semuanya sudah siap untuk kita ketik. Kita akan memberikan contoh secara singkat di mana saja yang lebih kira-kira membuat surat ini lebih cepat dengan beberapa metode. Misalnya kita membuat kop surat, ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya pemerintah ini hanya sebagai contoh. Untuk membuat huruf kapital, dia kita tekan kombinasi ALT ini dengan di sini ada F3 nih, sebenarnya ada F3 untuk merubah huruf dari kecil menjadi besar ataupun dari besar menjadi kecil. Kita contoh, kita tekan ALT F3. Shift F3 nih ya. Ini Shift F3 dari kecil besar. Kemudian kalau kita membuat hurufnya ukurannya lebih besar, kita cukup menekan Ctrl dengan kombinasi karawal buka. Kalau kita buat huruf kecil, ukuran kecil, karawal tertutup. Kita contoh ini, kita buat karawal terbuka lebih besar, dia hurufnya paling besar. Kalau untuk kop dia kalau standarnya 14. Kemudian setting supaya begitu kita masukkan gambar, supaya gambarnya mudah kita tarik ke semua arah, itu settingannya di sini di file pengaturannya, pengaturan mesin boot. Masuknya di option, kemudian masuk di advance, kemudian masuknya di sini di cut, copy dan paste. Di sini di insertnya kita rubah menjadi in front text. Nah, menjadi in front text artinya tag itu berada, gambar itu di atas, jangan di lingkar sama tag gambarnya, jangan dilingkar sama tagnya, ataupun boleh kita buat di bawah, tapi lebih bagusnya di atas. Oke, saya mencontohkan kop ataupun gambar. Di sini
Saya contohkan, ini ada gambar anak saya. Apabila sudah kita anggap rata, ini kita blok semuanya, tekan C sebagai copy, kemudian masuk ke paste spesial, kemudian kita jadikan gambar. Nah, begini dia, supaya nanti mudah. Kalau di Word 2019 dia ada senternya dibuat lebih bagus. Kemudian kita bisa ke kiri dan ke kanan ataupun ke atas dengan mudah dan semuanya terangkat. Apabila dalam pembuatan surat ini ada sesuatu yang berulang-ulang, misalnya kop, garis, itu bisa kita simpan di memori komputer, di chipnya komputer itu sendiri dengan menekan ALT dengan F3. Menekan ALT ini di atasnya, di sini ada F3, kombinasi tekan ALT dan F3. Kita contohkan, misalnya saya menyimpan kop surat ini. Nah, misalnya tekan ALT F3. Nah, diberi singkatan, kalau kepalanya boleh dengan singkatan huruf, boleh dengan angka, pokoknya yang bagusnya singkat. Boleh juga panjang, tetapi kita agak sulit mengingatnya. Saya sudah menyimpannya di sini. Menyimpannya kita bisa lihat di insert, kemudian di sini, kemudian kita lihat building block organizing. Ini yang dari kombinasi yang saya blok di setiap surat tadi, ada singkatannya NS, nomor surat nih. Kemudian I, isi surat, kemudian KTS, yaitu kepala surat, kemudian 1 kop surat, kemudian TS tembusan, dan ES yaitu saya cek aja, yaitu ekor surat. Apa yang sudah saya rekam dengan kombinasi ALT F3 ini saya contohkan. Misalnya 1, saya tekan dengan F3, langsung dia keluar kop suratnya. Kemudian NS F3, nomor surat, langsung dia keluar. Kemudian ke kepala surat F3, kepala suratnya, langsung dia keluar secara. Kemudian IS, singkatannya isi surat, langsung F3. Kemudian NS, nomor surat, F3. Ulangi, TS, tembusan surat. Tembusan suratnya F3. Kemudian klik di mana yang mau kita tempatkan. ES saya singkat dengan ekor surat, itu hanya bahasa saya sendiri. Jadi ini bisa kita buat surat dengan cepat, tepat, dan akurat. Ini satu lembar ini, apabila ada undangan di suatu tempat ataupun acara, katakanlah ini surat undangan maulid ataupun acara undangan untuk dibayarkan BLT dengan sejumlah undangan. Ini kita contohkan, walaupun cukup banyak, ratusan, bisa kita buat dalam misalnya dalam jangka yang cukup singkat. Ini saya contohkan kepada nama orang yang menerima undangan. Kita masuk di mailing, kemudian masuk ke select ini, kemudian use existing. Kita akan men-set di mana data yang sudah kita ketik di Excel. Ini saya contohkan di contoh alamat surat.
saya mengetiknya di sheet 1. Kemudian ini sudah masuk ke sini, kombinasi kita kaitkan, kita panggil data yang ada di Excel masuknya di Word. Terhadap Excelnya itu semua nama-nama orang yang mau kita undang, sedangkan di Word itu sendiri adalah bentuk tata naskah dinas yang berbentuk surat undangan. Jadi ini nama orang yang ada di Excel kita panggil, kemudian alamatnya di sini kita beri alamatnya. Ini alamatnya sudah siap. Ini nomor 1, coba kita lihat Tunku Muhammad Jamil. Nomor 2 Ustadz Amri Fahmi. Nomor 3 Kamaruzaman SHI di Brunei, hanya sebagai contoh saja. Jadi apabila kita mau ngeprint semuanya, ini semuanya bukan halaman tertentu, kita bisa oke semuanya. Nah, ini bisa kita lihat suratnya sudah banyak, ini cukup banyak dia buat, hanya dalam beberapa menit. Jadi semua bentuk surat yang sudah berulang-ulang yang itu bisa kita rekam dengan perintah ALT F3, dan bisa kita buat print margi antara kombinasi di program Excel dengan Word itu sendiri. Jadi mungkin pelajaran untuk hari ini cukup begini, cukup sekian. Nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu ke komentar di kolom yang ada di bawah video ini, dan insya Allah saya akan menjawabnya di video yang akan mendatang. Terima kasih banyak. Apabila dianggap video ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, dan di share kepada kawan-kawan supaya bagaimana kita dengan mudah membuat tata naskah dinas dengan cepat, tepat, dan akurat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah perdayaan Bapak Lun akan Lun pertama dalam video, dan Bapak nanti akan tolong buka channel Fadli Mutia. Gimana Pak? Untuk masalah demo time Bapak pegah muno kan menyajit mana demo ji. Nyo Pak Sekdes Kan kaur. Dan Bapak sana Pak? Fadli. Kiban pelajaran yang kamu bi muno Pak kira-kira mentang. Ya insyaallah. Dia betul-betul lah. Ya. Pak Kisi? Hai kampung itu bang. Penting hai mudah-mudahan hai Bujuk pelajaran. bujuk pelajaran. Kamu pun hai no kena penuh urundan, sama-sama tukar pikiran. Untuk hai pun yang lebih bau urundan kamu cocit. Nyo kebetulan kamu awal le ya. Pak Bos pernah yang kira-kira Pak Bos? Pada kalian dulunya memang ke Umadang. Itu ya sering-sering lah yang praktek. Ya. Pak pernah kira-kira lain yang dia begat pertanyaan tu long jawab dalam YouTube. Mungkin bagi Lun yang sangat menarik karena saya pun belum pernah lihat surat yang bisa banyak seperti yang ini Pak. Mungkin Pak, masyarakat. Pak Musa, gimana urangnya kira-kira cara ikut ji? Alhamdulillah dengan program yang kamu canangkan dari kecamatan untuk perangkat desa, mudah-mudahan ke depan diharapkan kepada perangkat akan menjadi suatu proyek ataupun suatu indikasi untuk percepat proses daripada administrasi kampung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Musa yang setia menemani kamu uro yang pertemuan dengannya. Mudah-mudahan urangnya hai ilmu yang kamu bi walaupun singkat bermanfaat. Demikian. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.